semuanya sudah lengkap, sudah kami share dahulu ya melalui link Google Drive. Maka Bapak Ibu sebagai tim inti pada tim pengembang kurikulum, Bapak Ibu wajib membaca semuanya. Nah, setelah kita memahami tentang garis-garis besar kurikulum merdeka dan juga tentang pembelajaran dan assessment, nah kita harus memahami bagaimana mengembangkan kurikulum operasional sekolah. Kemudian kita juga harus memahami bagaimana mengembangkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Muhammadiyah. Jadi di semua kata profil pelajar Pancasila nanti kita tambahi profil pelajar Muhammadiyah, sehingga proyek kita itu tidak hanya proyek profil pelajar Pancasila, tapi plus profil pelajar Muhammadiyah. Ya, proyek ini tidak harus sendiri-sendiri Bapak Ibu, tapi dimensi-dimensinya itu kan kita jadikan satu ya. Kita jadikan satu dengan profil pelajar Pancasila, sehingga itu terintegrasi, tidak sendiri-sendiri antara profil pelajar Muhammadiyah sama profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Muhammadiyah akan melengkapi profil pelajar Pancasila, sehingga kekhususan kita nanti juga akan muncul di pelaksanaan proyek juga. Nah, baik Bapak Ibu, mari kita mengingat kembali secara sekilas tentang garis-garis besar kurikulum merdeka. Nah, Bapak Ibu, ketika kita berbicara tentang struktur kurikulum merdeka, di manakah kita harus membaca? Nah, struktur kurikulum merdeka itu harus kita pelajari dari Kemendikbudristek nomor 262 tahun 2022. Secara detail nanti Bapak Ibu bisa membaca melalui materi di Google Drive. Nah, mengapa ini saya kuning Bapak Ibu? Karena sebelum ini muncul ada yang namanya Kemendikbudristek nomor 56 tahun 2022. Umur Kemendikbudristek nomor 56 itu kalau nggak salah hanya 2 bulan Bapak Ibu. Maka tahun lalu sekolah-sekolah penggerak, sekolah pelaksana IKM itu baru belajar yang 56, tiba-tiba muncul 262. Jadi ya kita bersyukur juga belum tahun lalu kita mengimplementasikan kurikulum merdeka. Ya, insya Allah tahun ini sudah stabil regulasi-regulasi Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu tentang pembelajaran dan assessment. Kita pelajari di panduan. Ada panduan pembelajaran dan assessment. Maka di instrumen verifikasi itu juga kami masukkan panduan pembelajaran dan assessment. Karena ini merupakan juknis yang harus kita pahami. Kemudian panduan pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, panduan pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan, kemudian SK BSKAP ya, BSKAP ya, itu tentang capaian pembelajaran. Bapak Ibu, regulasi dan panduan ini semuanya harus wajib dibaca oleh teman-teman sebagai tim inti pengembang kurikulum. Jadi Kemendikbudristek 262 tentang struktur kurikulum, di dalamnya tentang struktur kurikulum, panduan pembelajaran dan assessment, panduan pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, panduan penyusunan POS, dan tentang capaian pembelajaran. Nah, oke, baik Bapak Ibu. Selain itu juga ada standar, ya standar 4
standar yang harus kita pelajari Bapak Ibu, yaitu standar SKL. Dulu masih tahun 2022, sekarang dulu 2016 ya, kita tidak menggunakan yang 2016 lagi, tapi kita berubah ke 2022. Jadi ada SKL, kemudian ada standar isi, ada standar proses, standar penilaian. Nah, kita menggunakan baru semuanya. Nah, oke. Kemudian selain itu Bapak Ibu, selain membaca peraturan ini, panduan-panduan ini, Bapak Ibu diharapkan bersama teman-teman selalu rajin membuka platform Merdeka Mengajar. Sesungguhnya di platform Merdeka Mengajar itu sudah sangat-sangat lengkap. Saya pun nggak harus hadir di sini sebenarnya, ya karena lengkap sekali. Tapi Bapak Ibu, saya sendiri yang ngaturi Bapak Ibu belajar platform Merdeka Mengajar itu juga tobat Bapak Ibu, banyak sekali. Satu video sampai 2,5 jam. Kadang saya kalau mendengarkan tuh sambil tidur, ya karena lama-lama nggak kuat badannya. Sebenarnya sangat-sangat bagus, tapi yang nggak bagus waktu kita itu tidak cukup. Nah, mari Bapak Ibu, tidak apa-apa, kita hadapi saja secara bertahap. Nah, Bapak Ibu, kita nanti akan menyusun pengorganisasian pembelajaran di bab 3 KOS. Maka kita juga harus memahami struktur kurikulum terlebih dahulu. Ya, ini mungkin sudah berkali-kali Bapak Ibu baca, Bapak Ibu pelajari. Tapi hari ini kita akan mempelajari secara lebih serius karena akan segera menyusun kurikulum operasional SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Nah, kita akan melaksanakan pembelajaran yang ada di kelas 10, yaitu fase E. Ya, kita kelas 10 fase E. Nah, struktur pembelajaran kita tahu bersama Bapak Ibu dibagi menjadi intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yang nanti ini kita tambahkan dengan profil pelajar Muhammadiyah. Ya, jadi kita selain pembelajaran intrakurikuler, kita akan melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Muhammadiyah. Ya, bukan berarti karena ada tambahan profil pelajar Muhammadiyah alokasi waktunya tambah Bapak Ibu. Tidak perlu, tapi dimensinya saja, ya indikatornya saja yang kita tambahkan. Ya, alokasi waktunya sekitar 30% dari total JP per tahun. Ya, seperti yang dilaksanakan juga di madrasah Bapak Ibu. Kalau di madrasah itu ada profil pelajar Pancasila dan profil rahmatan lil alamin. Nah, jadi kita mirip ya, sama menggunakan istilah profil pelajar rahmatan lil alamin. Kita profil pelajar Muhammadiyah. Nah, pelaksanaannya kita integrasikan dengan profil pelajar Pancasila. Baik Bapak Ibu, nah profil pelajar Pancasila, ya proyek plus profil pelajar Muhammadiyah, ya Bapak Ibu, dilaksanakan secara fleksibel dalam arti muatan dan waktu. Nah, apa artinya fleksibel secara muatan? Artinya Bapak Ibu, muatannya ini mengacu pada capaian profil pelajar Pancasila, ya plus yang Muhammadiyah ya, yang tadi indikator atau dimensi tadi yang dibacakan Ibu Istifadah itu kita integrasikan di sini sesuai fase. Ya. Jadi muatannya itu tidak harus mengaitkan dengan capaian pembelajaran pada mata pelajaran. Ya.
Maka proyek ini nanti gurunya mungkin Bu Eni, yang Bu Eni itu ekonomi ya, PKN, Bu Eni PKN, kemudian Bu Huda itu kimia ya, kimia, ya, kemudian ada Pak Dwi itu agama. Pak Agus ya, Pak Agus PAI ya. Ketika nanti bersama-sama menjadi fasilitator proyek ini, tidak harus mengkaitkan dengan CP mata pelajaran, bahkan sebaiknya tidak mengkaitkan, karena tujuan proyek itu bukan untuk ketercapaian atau kompetensi mata pelajaran, tapi tujuannya adalah karakter sesuai dimensi pada profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Muhammadiyah. Nah, waktunya juga fleksibel Bapak Ibu, nanti akan kita atur bersama. Nah, maaf ini agak kecil, kita mengingatkan ya Bapak Ibu, karena nanti Bapak Ibu akan menyusun pengorganisasian pembelajaran. Meskipun Bu Retno juga sudah memiliki draft, tapi tidak elok kalau Bu Retno sendiri yang menyusun kemudian jadi, itu namanya bukan kerja tim. Maka dari draft yang disusun Bu Retno itu Bapak Ibu cermati lagi supaya nanti menjadi baik ya. Bapak Ibu sudah memahami semuanya, struktur kurikulumnya seperti ini ya. Kemudian yang menjadi perbedaan dengan kurikulum sebelumnya Bapak Ibu, bahwa alokasi waktu yang dimiliki Bapak Ibu, misalnya ini Pak Agus itu mengajar agama, memiliki alokasi waktu yang biasanya 1 minggu itu 3 JP ya. Nah, 1 JP-nya itu untuk co-kurikuler, yaitu untuk proyek profil pelajar Pancasila dan pelajar Muhammadiyah tadi ya. Itu perlu diperhatikan Bapak Ibu, khusus untuk PKN bahasa Inggris ya. Ini ada titik 2-nya ya. Di sini ada titik, ada bintang 2. Diberi keterangan bahwa mata pelajaran Pancasila, bahasa Inggris dan seni dan prakarya tidak dialokasikan penuh 36 minggu ya. Jadi PKN itu kalau kita totalkan 1 tahun itu ada 36 kali 2 JP ya. 36 kali 2 JP ada 72 JP. Tapi yang 18 JP itu untuk proyek. Nah, berbeda dengan mata pelajaran yang lain, misalnya untuk bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu proyeknya 36 minggu, masing-masing minggu itu 1 jam. Nah, PKN dan bahasa Inggris termasuk ini ya, seni dan prakarya itu tidak seperti itu, tapi proyeknya hanya 18. Maka nanti ketika menyusun pengorganisasian pembelajaran, bagaimana Bapak Ibu akan menyusunnya, nanti silakan didiskusikan dengan teman-teman. Nah, kemudian untuk IPS Bapak Ibu, IPS dan IPA ya. IPS, mata pelajarannya namanya IPS dan IPA. IPS di dalamnya ada mata pelajaran ekonomi, sosiologi, geografi, satu lagi apa ya? Geografi ya. Oh, sejarah ya, sejarah. Nah, itu menjadi mata pelajaran IPS. Maka nanti di rapornya di kelas 10 itu tidak ada nilai tersendiri, nilai sosiologi.
nilai sejarah sendiri, tidak. Tapi di rapornya itu menjadi satu IPS. Demikian juga IPA. IPA, biologi, kimia, fisika itu menjadi mata pelajaran IPA. Nah, bagaimana pelaksanaannya nanti Bapak Ibu bisa memilih apakah itu akan dilaksanakan secara terintegrasi, apakah secara sendiri-sendiri seperti saat ini, tapi nanti assessmentnya itu kolaborasi, ya. Apakah nanti bergantian, blok bergantian, misalnya fisika dulu beberapa bulan, kemudian biologi beberapa bulan, ya, kimia beberapa bulan, itu boleh Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu akan memilih mana yang terbaik bagi teman-teman. Ya, kalau sebagian teman-teman itu memilih yang seperti saat ini, ya, terpisah. Karena kalau terintegrasi itu persiapannya sulit. Ya, seperti saat ini terpisah, nah nanti tinggal di belakang memikirkan bagaimana kita melakukan asesmen kolaborasi. Idealnya asesmennya itu kolaborasi, tapi karena ini tahun pertama dan kita baru belajar, bahkan kita juga IKM mandiri ya Bapak Ibu, bukan sekolah penggerak. Nanti Bapak Ibu boleh mengambil kebijaksanaan yang terbaik, ya, bagaimana nanti pelaksanaan asesmen kolaborasi yang dinamakan unit inquiry. Unit inquiry itu seperti kalau sekarang soal-soal di AKM itu ya Bapak Ibu, di AKM itu kan ada suatu wacana, kemudian pertanyaannya itu kan bisa diambil dari sudut biologi, diambil dari fisika, diambil dari kimia. Itu yang namanya unit inquiry. Tapi kalau itu sulit, Bapak Ibu, ya kita laksanakan secara bertahap. Ya, kita melaksanakan penilaian biologi sendiri, kimia sendiri, kemudian fisika sendiri. Tapi di rapor itu menjadi satu nilai. Semoga ya kita tidak mempersulit, tapi kita mencari yang memungkinkan, yang mungkin yang jelas terbaik bagi anak-anak kita. Ya. Nah, berikutnya Bapak Ibu, kita kelas 10 saja dulu ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk kelas 10 kira-kira Bapak Ibu memilih yang mana? Terintegrasi atau secara bergantian atau paralel terpisah seperti saat ini ya, dan di belakang nanti ada yang namanya unit inquiry yang nanti bisa kita luruskan pelaksanaannya. Nah, karena kita sudah akan menyusun, Bapak Ibu, harapan saya sudah punya pilihan apakah A, B, C. Coba mudah yang kimia ya. C. Ya, Buddha kimia. Siapa lagi yang IPA di sini? Pak Gun. Pak Gun milih yang mana? Ayo, cepet. Dari SD suka C. Oh, suka C. Ya, oke, boleh. Nah, sekarang yang IPS. Yang IPS sosiologi ada? Iya. Oh, Budia apa? Mata pelajarannya sosiologi. Dari sosiologi apakah ingin terintegrasi atau belum, ataukah paralel? Oke, berarti sepakat. Ya, baik. Penak rebutan ya, gampang sepakat ya. Kalau teman-teman sepakat, saya pun juga sepakat. Ya. Nah, karena kita juga akan mempersiapkan kelas 11. Di kelas 10 ini kita akan menyiapkan kelas 11. Maka tidak berarti kita tidak mengintip yang kelas 11 ya Bapak Ibu. Di kelas 11 nanti anak-anak ya akan memilih mata pelajaran. Ya. Kelas 10 mata pelajarannya wajib. Semuanya wajib, semua diambil oleh siswa. Tidak kecuali. Sedangkan di kelas 11 nanti mereka itu akan memilih
Nah, kita harus berpikir dari sekarang, karena sekolah itu harus membuka kelompok mata pelajaran. Ya, siswa nanti memilih 4 sampai 5 mata pelajaran dari kelompok mata pelajaran pilihan. Jadi kelompok mata pelajarannya bukan kelompok mata pelajaran IPA atau kelompok mata pelajaran IPS. Kelompok mata pelajaran di kurikulum Merdeka itu adalah kelompok mata pelajaran umum, artinya wajib, dan kelompok mata pelajaran pilihan. Nah, yang pilihan nanti, apa saja nanti pilihan-pilihan yang akan kita tawarkan di kelas 10, itu di kelas 11, diharapkan nanti teman-teman guru BK mulai dari kelas 10 juga sudah memetakan tentang karakteristik kita, sehingga kemungkinan nanti di kelas 11 nanti kita akan menawarkan mata pelajaran pilihan apa saja. Sekolah sekurang-kurangnya menawarkan 7 mata pelajaran pilihan. Nah, teman-teman mungkin juga sudah sering berdiskusi dengan guru-guru sekolah lain ya. Menjadi rahasia umum kalau pilihan kita menawarkan 7 mata pelajaran pilihan, kemudian siswa itu benar-benar bebas memilihnya, nanti kita akan kerepotan dalam pelaksanaannya. Dan anak dan kelas 10 ini masih anak-anak, mereka masih labil, kecenderungannya ikut-ikutan. Maka ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu minat, bakat, dan kemampuan peserta didik kelas 10. Maka nilai kelas 10 itu pun nanti akan kita gunakan untuk pertimbangan nanti ketika mengarahkan mereka pada kelompok mata pelajaran pilihan. Nah, mungkin nanti kita akan memiliki semacam paket 1, paket 2, paket 3 begitu ya. Nah, ini maka perlu kerja keras Bapak Ibu tim pengembang kurikulum bersama yang di dalamnya juga ada guru BK, nanti kita pertimbangkan dengan mata pelajaran apa istilahnya yang di SBMP itu yang relevan, mata pelajaran yang linier, apa ada istilahnya ya, kok saya lupa. Jadi misalnya kedokteran itu butuh mata pelajaran apa? Kalau kedokteran kan berarti misalnya biologi, kimia ya. Ya, kemudian untuk teknik itu butuh apa? Maka gambaran kita Bapak Ibu, anak-anak itu kan ada yang kecenderungannya mungkin ke, kalau zaman dulu mungkin mirip ketika kita memiliki IPA itu ada A1, A2 ya. Ya, mungkin nanti gambarannya, paketnya itu mirip-mirip seperti itu ya. Oke, itu untuk kelas 11 nanti. Nah, baik Bapak Ibu, kita segera akan menyusun kurikulum operasional sekolah. Tadi sudah disampaikan juga oleh Bunda Istifadah ya. Pertama yang Bapak Ibu harus lakukan adalah melakukan analisis karakteristik satuan pendidikan. Nah, dalam penyusunan kurikulum itu sekolah itu memiliki beberapa level sebenarnya, seperti yang di platform Merdeka Mengajar disebutkan bahwa sekolah itu memiliki level-level. Ada yang level awal. Level awal itu artinya belum punya visi misi, belum pernah melakukan analisis konteks. Sedangkan di SMA Muhammadiyah 2 ini visi misinya sudah ada dan sudah bagus ya. Kemudian juga setiap tahun sudah melakukan analisis konteks. Saya anggap SMA Muhammadiyah 2 ini levelnya sudah di mahir, Bu Retno. Ya, iya, itu sudah di mahir. Artinya ketika kita sudah di mahir, kita tidak harus nguplek-nguplek visi misi dari nol lagi. Ya. Kalau nanti Bapak Ibu meninjau, ternyata ini karena baru tahun lalu kita perbarui
dan sekarang masih relevan, ya nggak harus diganti, ya gitu ya. Oke, nah tahun lalu sudah melakukan analisis konteks. Tahun ini tinjau ulang analisis konteksnya, kemudian dilengkapi saja, ya. Kemudian juga kita bidik sesuai arahan dari panduan kurikulum operasional sekolah, bahwa nanti di bab 1 itu kita harus menuangkan karakteristik satuan pendidikan, ya, yang antara lain minimal tentang peserta didik, tentang pendidik dan tenaga kependidikan, kemudian tentang sosial budaya, ini minimal. Masih bisa ditambah sarana prasarana, kemudian tentang keunggulan satuan pendidikan, ya. Maka tadi seperti yang disampaikan Bunda Istifadah, kalau SMA Muhammadiyah 2 punya sembari, punya juga keunggulan lainnya, banyak keunggulannya ya. Selain sembari apalagi Bapak Ibu? Mungkin sudah ada ya keunggulan-keunggulannya ya. Ya, talent school. Ya, talent school sembari. Nah, talent school mungkin ditaruh di atas sendiri karena itu sudah berjalan ya. Ya, jadi itu dimasukkan di bab 1. Ya, jadi karakteristik satuan pendidikan. Ya, satuan pendidikannya nanti boleh langsung diganti karakteristik SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Ya, diawali dengan peserta didik. Mengapa kita berawal dari peserta didik? Apa yang kita lakukan, apa yang kita susun itu untuk peserta didik. Maka diawali dengan deskripsi tentang karakteristik peserta didik. Ya. Kalau di analisis konteks Bapak Ibu mungkin lengkap sekali ya. Tapi di kurikulum operasional sekolah di dokumennya itu tidak harus lengkap sekali. Nanti dideskripsikan dalam bentuk paragraf, bisa juga dilengkapi dengan data, mungkin misalnya mau menampilkan tabel peserta didik, silakan. Kemudian pendidik dan tenaga kependidikan. Ya. Jadi pendidik dan tenaga kependidikan itu kalau kita padankan dengan 8 SNP kan juga kita memiliki standar tendik ya. Nah, di sini apa karakteristik, bagaimanakah karakteristik pendidik dan tenaga kependidikan? Di dalam Bapak Ibu menuangkan karakteristik peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sosial budaya, termasuk keunggulan-keunggulannya. Nanti disinggung pula ya tentang kelemahan dan kekuatannya. Nah, serta mana yang menjadi peluang itu ada di bab 1. Ya. Tentang pembagian tugasnya sudah ada ya Bu Retno ya? Sudah ya? Oke, baik. Nah, Bapak Ibu sesuai dengan nanti manajemen itu yang dari mengumpulkan laporan perkembangan itu dianalisis menjadi analisis SWOT. ya. Kemudian dari tendik itu kami sudah mulai, saya pribadi khususnya kami nanti monitor sudah memulai peta nanti dengan tabel dari tingkat pendidikan, kemudian ini, kemudian nanti dari sisi karakteristik peserta didiknya itu juga data dari BK, utamanya dari kesiswaan, orang tua berlatar belakang pendidikan bagaimana, pekerjaan apa saja, itu yang akan ditampilkan dan dinarasikan dalam bentuk paragraf. Kemudian masing-masing nanti kita akan, yang belum ini, yang baru saya tangkap dari Ibu adalah dalam analisis SWOT tentunya kan ada kelemahan dan kekuatan. Kemudian nanti itu yang akan menjadi tambahan. Iya. Misalnya di tenaga pendidik dan misalnya di tenaga pendidik ya, kita kan perlu juga tahu kelemahannya apa. Misalnya
Bapak Ibu mungkin dalam penyusunan misalnya modul ajar atau mungkin dalam metode pembelajaran, sehingga ketika kelemahan itu muncul di bab 1 nanti akan ditangkap, ditindaklanjuti pada bab 5 Bu Retno. Ya, gitu ya. Jadi ketika nanti di bab 1 itu misalnya muncul kelemahan, diharapkan nanti di bab 5 itu nanti diselesaikan. Ya, utamanya kelemahannya mungkin dari sisi pendidik ya. Ya. Mengapa kita perlu melihat kelemahan? Ini bukan sesuatu yang dinilai ya Bapak Ibu, tapi ini sebagai refleksi. Ya. Di bab 1 itu refleksi, misalnya apa yang perlu ditingkatkan Bapak Ibu itu bisa dimunculkan di bab 1, kemudian langsung nanti di bab 5 itu kita menyusun langkah-langkah pendampingan dan pengembangan profesinya, gitu. Memutus ya Bu, biar enggak. Ya, iya. Berarti kan tetap untuk kelemahan, kekuatan, tantangan, peluang tetap ada di bab 1 semua. Iya, ada di Terus bab 1. dari peluang yang ada itu nanti kita breakdown di bab 5 sebagai pendampingan dan pengembangan. Iya, benar. Oke, benar. Jadi untuk yang bab 1 itu ditambah analisis karakteristik sarana prasarana, ya itu perlu. Kemudian nanti tentang keunggulan sekolah ya, keunggulan sekolah tadi mulai dari talent school, kemudian sembari, kemudian yang lain, termasuk ini mungkin keunggulan sekolah itu adiwiyata ya adiwiyata, kemudian termasuk mungkin supaya dari depan orang melihat itu nangkep, kita punya profil pelajar Muhammadiyah. Ya, jadi yang membaca itu tahu, oh kita itu kurikulum kita itu beda dengan yang lain. Ya, ada profil pelajar Muhammadiyah karena kita itu sekolah Muhammadiyah. Mungkin bisa dimasukkan di situ. Yang itu insya Allah sudah ya Bu, bahwa kita karena saya juga membaca yang Koida itu sehingga memadukan dan mengintegrasikan antara pengembangan ilmu pengetahuan dengan pendidikan karakter yang berbasis nilai-nilai al-Islam dan Muhammadiyah. Itu kami masukkan juga di bab 1. Oh iya, sip. Ya. Baik. Landasan hukum masuk di mana? Landasan hukum di bab 1 ini di sini. Ya. Jadi kemarin itu kan ketika kami menyusun instrumen itu kan kami diskusi ya. Kalau dari pusat itu sekarang itu kadang-kadang itu gimana ya Bapak Ibu?